Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 4 Biologi Sel Farmasi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sel manusia, penyakit yang terjadi di sel tulang dan obat-obatan yang memengaruhi kehidupan sel. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Yudisto Penadabdab, Laura Tanuwijaya, Andrea Lastivinaya, Adinda Nafiola, Nadifa Novalia, Clara Puspa Amelia, dan Yogi Febriandi. Tipe-tipe sel manusia. Sel kulit, yaitu penyusun utama dari kulit yang berfungsi memisahkan bagian dalam tubuh dengan bagian luar tubuh. Sel kulit terdiri dari sel Langerhans yang berfungsi untuk melindungi kulit dari patogen, keratinosit yang fungsinya memproduksi dan menyimpan keratin, Merkel yaitu sel yang peka terhadap sentuhan, dan melanosit yang berfungsi memproduksi melanin. Kemudian ada sel saraf, yaitu sel yang berfungsi menerima informasi dari sel lain dan mengirimkannya ke sel lain. Jenis sel saraf yaitu ada sensorik untuk mendeteksi rangsangan, kemudian motorik untuk mengirimkan rangsangan dari otak, lalu ada interneuron yang menghubungkan antar sel saraf. Kemudian ada sel endotel, yaitu sel yang membentuk lapisan dalam sistem kardiovaskular dan struktur sistem limfatik. Kemudian ada sel kelamin, yaitu sel yang ketika reproduksi berlangsung, bersatu untuk membentuk individu baru. Terdiri dari sel sperma yang diproduksi oleh sistem reproduksi pria, dan sel ovum yang diproduksi oleh sistem reproduksi wanita. Kemudian ada sel pankreas, yang terdiri dari sel beta yang berfungsi memproduksi hormon insulin, sel alfa yang berfungsi memproduksi hormon glukagon, sel delta yang berfungsi memproduksi peptida somstatin, dan sel PP yang berfungsi memproduksi polipeptida pankreas. Sel kanker, yaitu sel yang mengalami mutasi yang menyebabkan pembelahan sel berulang dan tidak teratur. Punca atau disebut juga dengan sel induk adalah sel yang belum mengalami diferensiasi sehingga belum memiliki fungsi tertentu. Terbagi menjadi dua, ada sel punca embrionik dan sel punca non-embrionik. Berikutnya adalah sel darah. Sel darah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada plasma darah yang berbentuk cairan, ada sel darah putih, leukosit yang berfungsi untuk imunologi, ada sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk menampung oksigen dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan ada trombosit yang berfungsi untuk koagulasi atau penutupan luka. Selanjutnya adalah sel otot. Sel otot atau miosit adalah sel yang dapat memanjang dan memendek dengan bantuan sejumlah protein motorik yang dihasilkan oleh sel miosit tersebut. Terbagi menjadi tiga bagian, ada sel otot polos, sel otot jantung, dan ada sel otot lurik. Selanjutnya adalah sel lemak. Sel lemak adalah sel penyusun jaringan adiposa, berfungsi untuk penyimpanan energi dan terbagi menjadi tiga juga, ada white fat cell, brown fat cell, dan beige fat cell. Berikutnya adalah sel tulang. Tulang terdiri dari sel-sel yang berfungsi untuk membentuk tulang dan meresorpsi tulang untuk menjaga homeostasis tubuh. Berikut ini adalah tipe sel tulang. Yang pertama ada sel punca dari tulang yang disebut dengan osteogenik yang akan berdiferensiasi menjadi osteoblast dan osteosit. Osteoklas tidak dihasilkan pada sel ini, melainkan di sumsum tulang belakang oleh sel punca darah. Yang kedua ada osteoblast. Osteoblast berfungsi untuk menginisiasi dan mengontrol proses mineralisasi osteoid. Yang ketiga ada osteosit, adalah sel tulang yang sudah dewasa dan merupakan komponen terbanyak atau utama dari tulang itu sendiri. Berperan utama dalam menjalankan metabolisme tulang seperti pertukaran nutrisi dan residu metabolisme melalui darah. Yang terakhir ada osteoklas. Osteoklas berukuran besar. Fungsi utamanya adalah melarutkan dan menyerap kembali jaringan tulang. Osteoklas akan terus memecah dan menyerap kembali jaringan tulang yang sudah berusia lama, dan osteoblastlah akan membentuk jaringan tulang yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit dari sel tulang. Nah, untuk yang penyakit yang pertama itu adalah yang namanya osteoporosis. Jadi osteoporosis itu sebenarnya apa sih? Osteoporosis itu adalah suatu kondisi yang menyebabkan tulang itu jadi rapuh dan juga mudah patah. Nah, mungkin bisa dilihat di gambar di samping ini. Kalau misalnya tulang kita sehat, maka struktur tulang kita itu bakal cukup padat, yang menyebabkan tulang kita itu mampu menahan beban dan juga luka-luka ringan. Nah, tapi kalau misalnya di dalam keadaan osteoporosis, nah struktur tulang kita itu bakal tipis dan juga banyak lubang di dalamnya gitu, sehingga menyebabkan tulang itu jadi mudah rapuh dan juga tidak mampu menahan yang namanya beban. Selanjutnya jenis-jenis osteoporosis. Untuk jenis yang pertama itu adalah osteoporosis primer. Jadi osteoporosis primer ini itu terjadi karena usia yang menyebabkan perubahan pada hormon. Nah, perubahan pada hormon tersebut itu mempengaruhi yang namanya pembentukan dari sel-sel tulang.
Osteoporosis primer sendiri itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu tipe pertama yang disebabkan karena hilangnya massa tulang akibat proses penuaan. Contohnya menopause pada wanita yang disebabkan karena kekurangan hormon estrogen, dan andropause pada pria yang disebabkan oleh kekurangan dari hormon testosteron. Nah, yang kedua itu, tipe kedua itu disebut juga sebagai namanya osteoporosis senil atau yang namanya penuaan. Jadi osteoporosis senil itu disebabkan karena berkurangnya jumlah kalsium di dalam tubuh yang menyebabkan terjadinya osteoporosis. Untuk yang namanya jenis kedua itu ada osteoporosis sekunder. Osteoporosis sekunder itu karena dipengaruhi oleh kondisi tertentu, misalnya itu adalah adanya penyakit bawaan yang mendasari ataupun penggunaan yang namanya obat-obat tertentu. Dan yang terakhir adalah osteoporosis idiopatik, di mana osteoporosis ini tuh tidak diketahui penyebabnya dan ditemukan pada usia anak-anak remaja pertengahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan osteoporosis pada wanita, di mana penjelasan ini juga menjelaskan yang namanya hubungan osteoporosis dengan yang namanya struktur dari yang namanya sel-sel tulang. Bone loss atau yang disebut juga sebagai namanya hilangnya atau kurangnya kepadatan tulang. Nah, sering terjadi pada wanita setelah yang namanya menstruasi terakhir yang menandakan terjadinya menopause pada wanita gitu. Nah, jadi ketika menopause itu, ovarium itu bakal berhenti yang namanya membuat hormon estrogen. Nah, apa sih pengaruh hormon estrogen terhadap yang namanya tulang? Jadi hormon estrogen itu berfungsi untuk menjaga yang namanya jumlah osteoblast, yaitu bone making cell, supaya lebih tinggi daripada osteoclast, yaitu bone removing cells gitu. Nah, ketika menopause itu jumlah hormon estrogen itu bakal menurun. Nah, itu menyebabkan yang namanya keseimbangan jumlah osteoblast dan osteoclast itu gak terjaga gitu, sehingga osteoclast itu bakal lebih banyak dari osteoblast. Akibatnya tulang itu bakal lebih banyak dihancurkan daripada dibentuk dan mempengaruhi struktur tulang, di mana tulang itu bakal bolong-bolong seperti yang kita lihat tadi di awal. Nah, struktur tulang yang bolong-bolong tersebut itu bakal menyebabkan tulang itu menjadi rapuh dan juga mudah patah. Nah, selanjutnya adalah faktor resiko osteoporosis. Yang pertama itu dari riwayat keluarga. Apabila yang namanya keluarga memiliki yang namanya osteoporosis, maka yang namanya keturunannya cenderung untuk memiliki osteoporosis juga. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, poor diet. Yang keempat, pengobatan tertentu, yaitu disebut juga sebagai osteoporosis sekunder tadi. Yang kelima, orang berkulit putih atau Asia. Yang keenam, minum terlalu banyak alkohol. Yang ketujuh, kurangnya olahraga. Yang kedelapan itu adalah wanita yang mengalami yang namanya menopause, terutama yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang 9, abnormal bone loss. Nah, untuk yang namanya pengobatan dari yang namanya osteoporosis sendiri itu terdapat yang namanya 5 obat. Yang pertama itu ada biofosfonat, denosumab, SERMs atau disebut juga selective estrogen receptor modulators, calcitonin, dan yang terakhir itu adalah yang namanya parathyroid hormone. Penyakit selanjutnya ada kanker tulang. Kanker tulang adalah kanker yang terjadi pada sel-sel yang membentuk tulang. Kanker tulang disebabkan karena adanya kesalahan dalam replikasi DNA pada sel tulang, yaitu DNA yang terbentuk salah atau abnormal atau bermutasi sehingga membentuk sel kanker. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sel kanker adalah sel alami tetapi belum matang di dalam tubuh yang telah mengalami satu atau beberapa mutasi pada DNA-nya. Sel-sel ini lalu terus-menerus membelah tanpa henti dan sangat cepat sehingga membentuk tumor ganas. Kanker tulang bisa dibedakan menjadi kanker tulang primer, yaitu kanker yang muncul langsung pada tulang, dan kanker tulang sekunder, yaitu kanker yang awalnya muncul tidak pada tulang, lalu menyebar pada tulang. Berdasarkan lokasi kankernya, kanker tulang bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama osteosarkoma. Biasanya kanker ini mulai menyebar dari kaki, panggul, atau lengan. Lalu yang kedua ada kondrosarkoma. Tipe kanker tulang ini berkembang di sel tulang rawan pada area lengan atas, bahu, panggul, paha, atau rusuk. Lalu yang ketiga ada Ewing tumor. Jenis kanker tulang ini umumnya terjadi pada tulang belakang, paha, atau panggul. Selanjutnya ada tumor sel raksasa pada tulang. Tumor jenis ini ada yang bersifat jinak dan ada juga yang bersifat ganas. Tumor ini umumnya bersifat lokal dan tidak menyebar. Jenis kanker ini dapat menyerang tulang lengan dan tulang tungkai. Yang terakhir ada kordoma. Kanker tipe ini menyerang tulang belakang atau dasar tulang tengkorak dan dapat menyebar ke paru-paru, kelenjar getah bening, atau hati. Selanjutnya kanker tulang ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor.
Di antaranya yang pertama sindrom genetik yang diturunkan. Salah satu contohnya adalah sindrom Li-Fraumeni, yaitu sindrom yang disebabkan oleh mutasi pada gen penekan tumor sehingga tidak dapat membantu mencegah berkembangnya tumor ganas. Yang kedua, pernah menjalani terapi radiasi untuk kanker. Radiasi dosis tinggi bisa memicu kemungkinan munculnya jenis kanker lain. Yang ketiga, menderita penyakit Paget, yaitu penyakit yang ditandai dengan pelepasan kalsium yang berlebihan dari tulang yang dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Selanjutnya, pengobatan untuk kanker tulang. Setiap orang dapat berbeda tergantung pada tingkat keparahan, jenis kanker, dan lokasi kankernya. Beberapa pilihan pengobatan atau penanganan yang dapat dilakukan, yang pertama ada terapi. Ada kemoterapi, yaitu terapi dengan memberikan obat anti kanker melalui suntikan ke pembuluh darah. Selanjutnya ada radioterapi, yaitu terapi dengan memancarkan sinar radiasi tinggi, misalnya sinar X. Prosedur ini biasanya dilakukan sebelum operasi untuk menyusutkan sel kanker sehingga lebih mudah diangkat. Selanjutnya ada pembedahan atau operasi. Pembedahan dapat dilakukan untuk mengangkat bagian tulang yang terkena kanker. Ada dua jenis operasi yang dapat dipilih, yaitu operasi pengangkatan tulang dan amputasi. Yang pertama ada operasi pengangkatan tulang. Dilakukan jika kanker belum menyebar ke jaringan di luar tulang. Pada prosedur ini, tulang yang diangkat akan diganti dengan tulang buatan yang terbuat dari logam. Yang kedua ada amputasi. Dilakukan jika kanker sudah menyebar ke bagian lain di luar tulang. Prosedur ini akan mengangkat seluruh bagian tulang, otot, pembuluh darah, dan saraf yang sudah tersebar kanker. Nah, teman-teman, pada kali ini mungkin saya akan menjelaskan tentang osteoartritis. Nah, apa itu osteoartritis? Osteoartritis sendiri adalah peradangan pada sendi yang diakibatkan oleh kerusakan tulang rawan, yaitu bantalan halus yang melindungi bagian ujung tulang. Nah, osteoartritis sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada osteoartritis primer dan ada osteoartritis sekunder. Nah, osteoartritis primer itu disebabkan karena yang pertama itu proses penuaan. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, kandungan air dalam tulang rawan juga bertambah dan protein penyusun tulang rawan juga mengalami yang namanya degenerasi. Yang kedua itu penggunaan berulang secara terus-menerus selama bertahun-tahun menyebabkan kerusakan tulang rawan yang menimbulkan nyeri dan pembengkakan. Yang ketiga itu faktor genetik. Pengapuran tulang seringkali ditemukan di beberapa anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keturunan atau genetika ikut berperan. Nah, pada kasus yang jarang, osteoartritis disebabkan karena kelainan di kolagen yang merupakan komponen dari tulang rawan. Yang keempat itu jenis kelamin. Nah, pada penyakit osteoartritis sendiri, wanita lebih dominan menderita penyakit ini dibandingkan dengan pria. Sebenarnya itu osteoartritis sekunder. Nah, yang pertama itu disebabkan karena obesitas. Nah, obesitas atau kegemukan merupakan faktor risiko utama dari osteoartritis ini. Obesitas menyebabkan meningkatnya tekanan pada tulang rawan. Selain itu, sel-sel lemak dapat mencetuskan peradangan. Yang kedua itu trauma berulang atau pembedahan pada struktur sendi. Yang ketiga, kelainan sendi saat lahir atau kelainan bawaan. Penyakit GOUT atau asam urat, rheumatoid arthritis, diabetes, dan penyakit hormon lainnya. Yang keempat itu kelemahan otot. Sendi dapat berubah posisi bila tidak ada penyokong yang kuat. Nah, sebenarnya itu ada penyebab osteoartritis secara umum. Mungkin ini gabungan dari primer dan sekunder yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama itu ada wanita, terutama yang telah menopause. Yang kedua itu obesitas. Yang ketiga itu yang pernah mengalami cedera pada sendi. Yang keempat, aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan. Nah, misalnya itu penggunaan high heels yang cukup lama. Yang kelima itu riwayat keluarga. Yang enam itu adanya kelainan bawaan pada sendi. Selanjutnya itu obat untuk osteoartritis. Nah, yang pertama itu ada analgesik, misalnya obat yang mengandung acetaminophen. Yang kedua itu ada antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Nah, obat ini paling sering digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan, misalnya aspirin dan ibuprofen. Yang ketiga itu kortikosteroid. Penggunaan obat ini harus dengan resep dokter. Nah, obat ini juga dapat diminum atau disuntikan langsung ke sendi. Yang keempat itu asam hyaluronat. Substansi ini disuntikan langsung ke sendi. Dan yang kelima itu ada platelet rich plasma atau PRP.
Nah, terapi ini juga dengan menyuntikkan langsung ke sendi. Nama saya Nusi Vinaya, NIM 1622129. Hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh obat yang memiliki mekanisme mempengaruhi kehidupan sel. Yang pertama ada antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik berperan dalam membunuh mikroorganisme bakteri dengan menghambat, merusak, atau menghancurkannya. Mekanisme kerja antibiotik: menghambat dinding sel, contohnya antibiotik beta-laktam; menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, contohnya sulfonamid; menghambat sintesis protein, contohnya yang bekerja di ribosom subunit 50S makrolida, yang bekerja di ribosom subunit 30S adalah aminoglycosin; menghambat fungsi membran plasma, contohnya polymyxin; menghambat sintesis asam nukleat, contohnya adalah antibiotik golongan quinolone dan rifampicin. Antibiotik yang berhubungan dengan sel tulang dipakai untuk mengobati sakit atau nyeri tulang yang disebabkan oleh infeksi, seperti penyakit osteomielitis. Tujuannya untuk membunuh kuman penyebab infeksi yang menimbulkan rasa sakit pada tulang. Obat antibiotik dapat diberikan melalui mulut atau infus. Beberapa antibiotik yang umum diberikan untuk penderita nyeri tulang yaitu ciprofloxacin, clindamycin, atau vancomycin. Yang kedua adalah antivirus. Antivirus adalah golongan obat untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus seperti flu, HIV/AIDS, herpes, atau hepatitis. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Obat antiviral menargetkan tahap yang spesifik dengan mencegah replikasi virus. Mekanisme kerjanya seperti menghambat tahap attachment, menghambat tahap penetrasi, menghambat tahap uncoating, menghambat sintesis protein awal, menghambat sintesis asam nukleat, menghambat sintesis protein akhir, menghambat perakitan, dan yang terakhir ada menghambat tahap release. Selanjutnya adalah anti kanker. Anti kanker merupakan obat yang bekerja langsung ke sel kanker dan akan menjadi toksik jika bekerja ke sel normal. Dulu, banyak dari obat kanker tidak bekerja secara spesifik, artinya tidak dapat membedakan mana itu sel kanker dan mana itu sel normal. Namun sekarang, telah banyak dikembangkan obat kanker yang dapat bekerja secara spesifik. Obat kanker ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obat spesifik yang menyerang langsung ke dalam siklus sel, dan yang kedua adalah obat non-spesifik siklus sel. Mekanisme dari obat anti kanker sendiri ini berbeda-beda, tergantung dengan jenisnya. Pada kasus kanker tulang, dalam proses kemoterapinya menggunakan obat anti kanker yang disebut dengan cisplatin dalam first line terapi. Cisplatin ini membentuk ikatan silang dengan basa guanin pada rantai double helix DNA sehingga mengganggu proses transkripsi dan replikasi DNA. Hal ini mengakibatkan gangguan pembelahan sel dan memicu kematian sel kanker. Selanjutnya adalah imunomodulator. Imunomodulator adalah zat atau substansi untuk mengembalikan dan memperbaiki sistem imun yang terganggu atau berlebihan. Fungsi dari imunomodulator sendiri adalah memperbaiki sistem imun dengan cara stimulasi atau meningkatkan kerja, kita sebut dengan imunostimulan, dan juga menekan reaksi imun yang abnormal atau disebut dengan imunosupresan. Selanjutnya, pada slide berikut dapat kita lihat contoh-contoh dari imunomodulator dalam tabel yang telah ditampilkan, seperti vaksin dan yang lainnya. Dalam pembahasan penyakit pada sel tulang, mifamurtide adalah salah satu contoh imunomodulator untuk penyakit osteosarkoma, salah satu jenis kanker tulang yang bermula di sel-sel pembentuk tulang. Mifamurtide adalah stimulan makrofag imun yang dapat mendorong sistem imun untuk menghasilkan sel khusus yang dapat membunuh sel kanker dalam tubuh pasien. Obat diberikan dengan cara menyuntikkan melalui pembuluh vena. Obat ini memang bukanlah obat utama dan bisa diberikan kepada pasien setelah menjalani prosedur operasi atau menjadi obat kombinasi untuk kemoterapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.